di mood ya, supaya lebih fokus insya Allah. Eh, Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Joko Suparto yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memberikan materi yang hari ini insya Allah mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya, termasuk buat saya juga. Sebelumnya kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurdin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi asmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan memberikan materi yang berkenaan dengan sebuah keilmuan diagnosa. Sebentar, saya share. Sudah terlihat Ibu ya semuanya? Pak Joko? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya sampaikan ahlan wa sahlan, selamat bertemu kembali dalam dunia virtual, dunia di mana kita insya Allah masih terus minta kepada Allah untuk senantiasa diberikan kesehatan, dan juga kepada saudara-saudara yang lain, saudara-saudara kita, orang tua kita, keluarga kita yang memang terkena katakanlah COVID-19 ini secara positif, maka mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah angkat penyakit. Amin, amin. Dan juga kita senantiasa berlindung kepada Allah dan betul-betul meminta kepada Allah agar virus corona dengan berbagai variannya, apalagi varian yang terbaru dari India ini katanya sangat cepat, tetapi sekali lagi hanya kita senantiasa la haula wala quwata illa billah agar kemudian penyakitnya bisa Allah angkat, bisa keluar dan terhindar dari mungkin yang terkena bagi kita kena senantiasa terus yakinkan kepada Allah, kemudian terapi maksimal mungkin dengan terapi-terapi yang sudah ada ataupun di rumah sakit dengan media intervensi yang di rumah sakit. Bahkan kalau saran saya adalah kolaborasikan dengan katakanlah herbal ataupun terapi-terapi lainnya, dan insya Allah itu sangat membantu sekali. Jadi mudah-mudahan kita semua saling mendoakan dari Sabang sampai Merauke. Selama ini alhamdulillah Vokti Training Center sudah memberikan beberapa pelatihan, yaitu stroke, kemudian kesuburan dan disfungsi ereksi dan sebagainya. Itu pesertanya dari luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Jadi ini adalah bentuk daripada silaturahmi kita, bentuk daripada ukhuwah kita, bentuk daripada persaudaraan kita. Karena ini lintas batas, lintas wilayah, lintas pulau dan sebagainya. Jadi semoga Bapak Ibu sekalian tetap diberikan keistiqomahan untuk terus belajar Bapak Ibu sekalian. Dan saya juga terus mengupgrade diri agar kita tetap apa yang kita dapatkan dari setiap sesi pelatihan, apa yang kita dapatkan setiap upgrading, itu intinya adalah bermuara kepada manfaat dan maslahat untuk orang banyak. Itu yang paling penting yang kita harus aplikasikan dan juga siarkan kepada orang banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah sekali lagi pada kesempatan ini saya diberi kesempatan lagi oleh panitia atau tim Vokti Training Center untuk memberikan materi iridologi, yaitu sekitar diagnosa iris mata yang Masya Allah luar biasa. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang harus dikembangkan lebih jauh, karena dalam beberapa pelatihan yang saya berikan di luar itu ternyata animenya sangat luar biasa, sangat banyak sekali. Bahkan termasuk dari dunia nakes pun mereka tertarik untuk mempelajari ini. Kenapa? Kita akan buktikan bahwa apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang Bapak Ibu belajar hari ini digunakan untuk sesuatu yang dianggap di luar adalah ilmiah, di luar adalah
kita dianggap seseorang yang ketika kita terapi tidak asal terapi. Ketika kita melakukan sebuah tindakan bekam ataupun pijit ataupun apapun itu, maka saya selalu menjalankan kepada Bapak Ibu sekalian dan kepada saya pribadi, kita harus katakanlah menjadikan diagnosa sebagai katakanlah basic pertama atau tahapan pertama sebelum kita lakukan terapi apapun. Karena ini sangat penting sekali buat kepercayaan klien kepada kita. Oke, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan profil saya sedikit oleh Pak Joko, jadi langsung saja. Jadi intinya adalah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan kuliah iridologi namanya. Bisa dikatakan ini, karena model hari ini, kenapa dikatakan kuliah? Ya karena seluruh jenjang sekolah itu semuanya kondisinya sedang online. Jadi mudah-mudahan ini bagian daripada nanti ke depannya akan menjadi sebuah SKS atau sebuah mata kuliah di SMK, di STIKES dan sebagainya. Ya, wa'alam bishawab. Semoga itu menjadi sebuah landasan untuk kita untuk terus semangat mencari keilmuan. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini saya prolog. Mata adalah jendela hati, di mana di sini dalam surat Az-Zariyat 20:21, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Ini adalah sebuah hal yang secara umum disampaikan oleh Allah bahwa kita harus melihat ada sebuah tanda kekuasaan di alam semesta ini. Ada sebuah perumpamaan di luar sana. Artinya tidak mungkin Allah menciptakan segala sesuatu tanpa ada katakanlah perumpamaan, tanpa ada sebuah maksud tertentu dari Allah terhadap penciptaannya. Maka salah satu yang mendasar dalam hal ini adalah hari ini kita belajar iridologi, di mana kita akan belajar dari iris mata saja, itu sudah terlihat Bapak Ibu sekalian. Sudah terlihat seluruh gambaran fisik dan psikologis. Ini luar biasanya. Artinya apa? Nanti Bapak Ibu akan sekalian melihat bahwa keilmiahan, saya sedikit sampaikan prolog bahwa keilmiahan daripada iridologi ini sudah diteliti di Korea. Dan keilmiahan iridologi ini sudah diteliti di negara-negara lain. Ala kulihal di Indonesia mungkin belum. Karena alam bisawab, karena apa? Yang jelas adalah ini sebuah keilmuan yang kalau bahasa katakanlah WHO-nya, bahasa medisnya ini namanya sebenarnya sudah ada evidence based medicine-nya. Kenapa? Karena ini sudah diteliti. Tapi sekali lagi jurnal ini belum muncul terlalu banyak sehingga kadang tertutup atau mungkin perlu pembuktian yang lebih atau data yang lebih banyak lagi atau yang lebih konkret lagi. Tetapi sebagai gambaran kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa iridologi ini ternyata sudah masuk Dr. Oz Indonesia. Artinya, kalau kita lihat acara Dr. Oz Indonesia itu acara medis, acara katakanlah dunia yang mungkin basicnya adalah evidence based medicine tadi. Ternyata ini sudah digunakan. Itu luar biasanya. Artinya kenapa saya ingin memberikan sebuah keyakinan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa iridologi ini bukan juga milik dunia medis, bahwa diagnosa ini masih dalam tanda kutip ranahnya siapapun boleh mempelajari. Bahkan hari ini medis sangat-sangat jarang mempelajari iridologi itu sendiri. Jadi berharap Bapak Ibu sekalian yakin bahwa kita akan lebih bisa menguasai ketika kita sudah mengawali pelajaran ini sebelum mereka. Bahkan insya Allah bisa dibuktikan suatu saat nanti di hadapan mereka. Oke. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, dari iridologi itu akan kelihatan sekali bahwa sebenarnya nanti kita akan melihat bahwa tingkat kesehatan manusia itu pada level apa, pada kondisi seperti apa. Nah ternyata ini bisa dilihat dari mata saja, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita nggak usah kondisi dia sedang sakit, kondisi dia yang sedang demam, kondisi dia sedang panas, kondisi dia sedang sehat, kondisi dia sedang lemah dan sebagainya. Itu pun akan terlihat. Apalagi ketika Bapak Ibu sekalian besok nanti dipelajari sporologi ya oleh Ustadz Amrullah.
ya, beliau yang nanti akan mengisi sklerologi. Jadi akan terlihat ya guratan-guratan di luar iris mata yang menunjukkan sindromnya apa, keluhan organnya apa dan sebagainya. Jadi hari ini kita belajar fokus ke iris mata dulu, gitu ya. Jadi nanti akan ketahuan posisi kita sehatkah, lemahkah, kemudian banyak toksinkah dan sebagainya. Maka akan kelihatan dari mata. Bapak Ibu sekalian, ini gambaran sederhana. Ini kalau Bapak Ibu sekalian lihat R itu adalah right, berarti posisi sebelah kanan. Nah, saya sedikit sampaikan, ini sebelum kita jauh mempelajari iridologi, bahwa iris mata ini mempunyai sebuah filosofi yang luar biasa, bahwa filosofinya adalah satu. Kalau Bapak lihat ini iris mata, ya, ini pupil namanya, ya, ini iris mata secara keseluruhan, maka iris mata ini terdiri dari 7 zona. Kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi artinya ini semuanya masuk ke arah ranah 7 zona. Kalau lihat dihitung di sini 1, ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. 7 zona. Nah, kalau saya ambil sebuah filosofi 7 itu adalah 1, langit diciptakan 7 lapis. 2, bumi diciptakan 7 lapis. Dalam riwayat bumi dan langit diciptakan 7 hari, dalam riwayat yang lain 6 hari. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika kita menumbuk daun bidara itu 7 daun. Ketika kita makan kurma ajwa itu juga 7 dan sebagainya. Artinya filosofi 7 ini luar biasa. Kenapa? Karena saya tidak menjadikan ini sebuah 7 itu angka rahmat Bapak Ibu sekalian ya. Tapi ini adalah sebuah gambaran bahwa ada filosofi yang lebih jauh lagi yang ternyata ini bisa jadi korelasinya dengan sebuah kaidah Tibun Nabawi. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Kenapa saya sampaikan di awal begini, Pak? Tahun 9 kalau nggak salah 2005 ya. 2005 ya. 2005 2006 itu ada seorang dokter datang ke saya untuk ingin diruqyah dan dibekam. Beliau membawa buku. Bukunya itu Tibun Nabawi. Tibun Nabawi itu ada apa? Ada bekam, ruqyah, dan salah yang di sini sebenarnya iridologi. Saya juga sempat kaget ya. Kenapa kok iridologi masuk? Ini menjadi sebuah catatan khusus. Ada apa di iridologi? Yaitu kita harus kaji lagi. Karena sekali lagi ini belum dikaji oleh kebanyakan para ahli, sehingga ini perlu ditelaah lagi. Kenapa? Sekian banyak luar biasa. Maaf. Ya. Slide-nya nggak jalan ya? Belum ya nanti. Oh. Iya. Okay. Masih 2 slide. Iya. Iya, kirain di itu. Nah, itu ya. Kan tadi ada 7 lapis. Belum. Ya. Oh ya, oke. Makasih, maaf. Iya, nggak apa-apa Ibu. Kadang-kadang Ibu, saya tuh menjelasin 1 slide itu panjang. Kenapa? Karena sebenarnya luar biasa ya. Tetapi makanya dalam ilmu-ilmu dalam karantina atau kelas biasanya ini dibuat beberapa sesi gitu ya. Tapi oke lah, ini agak saya percepat supaya Bapak Ibu sekalian paham intinya saja gitu ya. Ini ada 7 lapis tadi ya. Kemudian ini tadi R Bu ya. Kemudian ini L Bu. Ya. Masing-masing ini nanti akan saya jelaskan, tapi ada di slide berikutnya. Artinya apa? Kita paham dulu kalau R itu adalah right atau sebelah kanan, bahwa posisi sebelah kanan mau nggak mau posisi jantung paru-parunya ada di sebelah sini. Ya. Tapi kalau kondisi left, maka dia ada berhubungan dengan jantungnya sebelah kiri, dan ini ada heart, ada jantung. Tapi untuk right ini tidak ada. Ya. Makanya kenapa kadang-kadang para ahli iridologi sering atau mungkin yang diagnosa iridologi lebih cenderung mencarinya sebelah kanan karena lebih lengkap gitu ya. Jadi L left, R right gitu ya. Jadi nanti itu dulu pahaminya ya karena banyak slide-nya. Oke, sejarah iridologi. Ya. Ini luar biasa. Sejarah iridologi dimulai sejak 1000 tahun sebelum Masehi di Cina. Menurut data yang terekam itu 1670 itu juga dokter klasik Philippus Mayans dalam Chiromatica Medica juga menyatakan telah memberikan gambaran tentang posisi organ pada iris mata. Dan ini sejarah-sejarah yang luar biasa yang memang sudah sangat luar biasa dan sekali lagi ini ditemukan atau dikembangkan banyak para dokter. Artinya apa? Berarti ini sebuah gambaran bahwa ini
mempunyai nilai keilmiahan, Bapak Ibu sekalian. Ya, tetapi mungkin di Indonesia tadi sekali lagi belum. Hanya di Korea saja menjadikan sebuah sumber landasan bahwa di Korea sudah masuk ke dalam mata kuliah di Universitas Korea. Jadi ini PR di Indonesia masih banyak karena sibuk ngurusin corona kali ya. Walau bisa gitu ya. Kemudian Bapak iridologi modern, Dr. Ignas dan sebagainya, ini juga penemu dan sebenarnya yang dipopulerkan ini yang terakhir, Dr. Bernard Jensen. Ini sebagai seorang katakanlah bapak iridologi yang dikembangkan lebih luar biasa oleh beliau. Jadi sebenarnya penemunya banyak sekali secara runtutannya. Jadi ini sejarah iridologi yang begitu panjang. Sekali lagi, ini membuktikan keilmiahan dalam kita mempelajari diagnosa iridologi. Kemudian, iridologi pertama kali ditemukan oleh Ignaz von Peixeli atau Bapak Iridologi abad ke-18 ya. Ini kemudian dikembangkan dan sebagainya. Ada muncul beberapa chart yang luar biasa. Yang pertama nanti ada slide berikutnya. Dan kini telah 120 tahun iridologi makin populer di kawasan Eropa dan Amerika. Dan luar biasa sekarang entah di Indonesia sampai kapan kemudian diterima. Tapi sekali lagi kita berharap kita belajar dahulu. Kita belajar dahulu Ibu ya. Kemudian kaidah iridologi. Jadi iridologi merupakan, ini gambaran Bapak Ibu sekalian ya, bahwa iridologi merupakan suatu kajian saintifik mengenai bentuk dan struktur di dalam iris mata ya, jadi iris matanya artinya ada pupil kemudian ada iris mata, di mana dapat memberikan gambaran setiap organ di dalam sistem tubuh manusia. Iris mata dapat menggambarkan tentang sistem tubuh, kekuatan, kelemahan, tahap kesehatan, perubahan yang terjadi dalam tubuh seseorang berdasarkan kaidah asal atau alamiahnya. Masalah yang ada di dalam organ sistem tubuh manusia juga dapat digambarkan melalui kedudukannya di dalam usus atau perut manusia. Nanti kita belajar namanya detoksifikasi kolon. Nanti dapat dari mana? Dari diagnosa iridologi ini. Oke, ini ya bapak-bapak iridologi zaman dahulu luar biasa tahun 1826 sebelum Masehi ya. Ini juga artinya mereka luar biasa. Mereka mengembangkan sedemikian rupa agar keilmiahan ini tetap terjaga dan mereka membuktikan ini bisa dibuktikan dalam dunia diagnosa. Ya. Oke, ini juga chart iridologi luar biasa yang pertama. Dan ini sudah disampaikan di luar biasa. Bahkan ini bisa mengetahui secara nutrisi dari dalamnya. Ini kompleks sekali Bapak Ibu sekalian. Kita menerima hari ini mudah. Sekali lagi kita menerima hari ini mudah. Sebenarnya saya ingin memberikan gambaran kepada Bapak Ibu sekalian. Tolong tidak cukup kita belajar satu kali, boleh belajar ke tempat lain, boleh banyak baca. Dan sekali lagi saya sedikit sampaikan sebuah tanda kutip bonus buat Bapak Ibu sekalian bahwa channel yang Bapak Ibu masuki diagnosa iridologi tidak cukup di situ saja. Karena nanti saya akan berikan informasi-informasi update. Ya, saya akan upload di situ, silakan belajar lagi. Artinya yang update. Jadi di situ akan saya tambahkan yang lainnya untuk menguatkan diagnosa iridologi. Jadi terus belajar sampai kapanpun, sampai katakanlah itu channel itu expired atau tidak mungkin ya, atau mungkin qadarullahnya saya sudah dipanggil Allah duluan, tapi intinya adalah selama channel itu ada maka saya akan terus masukkan. Termasuk Bapak Ibu, gambaran sederhana adalah di herbal. Itu luar biasa saya sering masukkan. Ya, kemarin ada pelatihan herbologi tapi saya masukkan semuanya termasuk informasi terbaru dari Kemenkes terkait dengan referensi herbal dari pemerintah ya. Oke, ini juga secara sejarah ya. Sekali lagi saya hanya ingin memberikan gambaran kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ini sudah diketemukan dan kemudian ditelaah secara panjang oleh mereka di luar sana, gitu ya. Ini sekilas saja. Ini saya sampaikan. Bahkan dia mengatakan saya percaya bahwa dengan melihat mata itu akan terlihat natural healing, semacam pengobatan yang alami. Ini luar biasa. Artinya beliau meyakini iridologi sekali lagi. Artinya 3 poin ini beliau yakin
ini sebuah analisa, ini sebuah assessment dan sebagainya. Maka sekali lagi saya sampaikan bahwa ini mereka percaya karena mereka sudah meneliti sejauh mereka sampai usia tua seperti itu ya, itu sampai ubanan ya, artinya itu peneliti-peneliti dan kita hanya belajar mungkin 1-2 jam dengan besok ataupun mungkin 1 hari. Tapi sekali lagi Allah mungkin memberikan teman-teman sahabat-sahabat Vokti dimanapun berada memorinya kuat, kapasitas otaknya kuat ya dibandingkan saya. Jadi silakan nanti bisa lebih hebat atau lebih bagus daripada saya pribadi. Ya. Oke, ini juga sama. Saking percayanya luar biasa ya. Ini gambaran sederhana mereka. Ini tuh, ini bahasa Indonesia tadi. Saya percaya ideologi sebagai sarana yang dapat diandalkan menilai apa yang terjadi dalam tubuh. Ketika kita tahu apa yang terjadi dalam tubuh, kita bisa memilih jalan untuk kesehatan. Saya percaya pada ideologi sebagai analisis yang untuk digunakan dalam salah satu seni penyembuhan untuk memantau dan mengevaluasi seberapa baik terapi bekerja. Saya percaya pada ideologi sebagai satu-satunya analisis yang mengungkapkan kondisi sebelum gejala muncul dan menunjukkan kondisi abnormal yang tidak ada gejala yang akan muncul. Ini luar biasa. Saya percaya pada ideologi sebagai sarana yang indah, menunjukkan manfaat dan memilih cara hidup sehat yang ideal untuk pencegahan. Dan saya percaya di ideologi dan gizi sebagai bintang kembar pembimbing yang akan membawa pada sebuah profesi dan semangat baru untuk dokter dan pasien. Ini dokter loh makanya. Tetapi sekali lagi, kenapa tidak kemudian dikembangkan di dunia medis ya? Sekali lagi ini kelebihan untuk kita. Jadi kita perkuat ya diagnosa ini di bidang hari ini mungkin masih masuknya ke dalam dunia komplementer atau tradisional. Oke, ini chart pertama. Ini sejarah ideologi. Sekali lagi chartnya luar biasa. Ini dikembangkan di awal dan sebagainya. Ini chart pertama tahun 1886. Ini luar biasa. Baru seperti ini, Bapak Ibu sekalian ya. Ini saya ingin memberikan kepada Ibu sekalian tidak mudah untuk menjadi ahli diagnosa ideologi. Tapi sekali lagi ini adalah sesuatu yang harus kita pahami bahwa prosesnya memang panjang. Ini juga chart pertama. Luar biasa, sedemikian rupa zaman dahulu belum ada teknologi apapun ya. Gitu ya. Tapi mereka sudah bisa mengembangkan ini. Ini juga demikian rupa dibuat per zonanya, kemudian dia buat rumus-rumus dan sebagainya. Ini mungkin akan jelimet buat kita. Kenapa? Termasuk saya pribadi. Saya artinya mereka begitu mengolahnya luar biasa. Dan hari ini kita terima beres. Kita terima tinggal pasang like pen di samping atau kita beli software ideologi selesai. Gitu ya. Maka ini adalah sebuah bonus buat kita di masa-masa era-era sekarang ini yang kita bisa dengan mudahnya belajar lengkap dari dulu sampai sekarang. Ini kelebihan masa sekarang gitu ya. Ini cat-catnya luar biasa. Sekali lagi, kenapa ini juga kenapa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, ini tidak boleh lepas Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kalau dikatakan ini ilmu dukun, ilmu kemudian nanti dikatakan ibu itu bisa nerawang dan sebagainya, ini tidak ya. Sekali lagi ini gambaran bahwa saya sering dulu dipanggil, kok tahu ya, kok bisa tahu dan sebagainya. Bahkan kemarin saya ke Lombok, saya baru pulang kemarin itu dari Lombok, saya diagnosa nakes di sana, beliau langsung luar biasa, langsung tertarik dan saya katakan ibu punya masalah sekian tahun keluhan yang dipendam. Seperti itu. Artinya ini ada hal yang luar biasa di dalamnya yang kita harus pelajari. Ternyata beliau tertarik dan Masya Allah ikut untuk sesi berikutnya. Yang lainnya akan ikut beliau. Masya Allah, luar biasa. Ya, ini cacat ideologi. Kita tidak boleh sekali lagi menafikan dan melupakan istilahnya peninggalan seperti ini. Ini saya dapatkan dari beberapa literatur Bapak Ibu. Agak sulit memang sekali lagi, tetapi sekali lagi ini gambaran buat Bapak Ibu sekalian bonus supaya Bapak Ibu sekalian tahu bahwa prosesnya sekali lagi diagnosanya dan ini sangat kompleks, tetapi insya Allah akan sangat mudah kalau Bapak Ibu sekalian mengikuti pola-polanya nanti ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, ini sederhananya. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian lihat mata, ya,
Bapak Ibu sekalian melihat mata, maka Ibu kalau bisa tolong katakanlah ini penggambaran. Penggambaran di mana kita melihat di sini ada kaki. Heri, Ya. maaf Heri, ini slide-nya belum muncul ini. Oh, belum muncul? Belum muncul. Jadi yang nampak ini masih Windows. Sebentar. Sudah muncul? Pak Joko? Belum, Pak. Belum. Oh, ya, baru muncul ini. Sudah muncul ya? Ya. Iya. Lanjut, Pak. Baru. Oke. Oke, saya perbesar. Kelihatan? Belum ya? Ya, udah. Sudah? Ini sudah? Sudah. Oke. Sudah. Oke? Ya. Oke. 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 Bapak sekalian, ini gambaran supaya gampang ingatnya. Saya ingin ini menampilkan chart seperti ini, Bapak sekalian. Jadi ini gambaran kaki, ini usus, kemudian ini otak, ini telinga, sampai ke bawah. Tolong ini digambarkan skemanya di kepala kita agar lebih mudah. Ini ginjal, ini rektum, ini tulang belakang. Ibu ya ingin lihat kursor saya, kemudian lari ke atas mulut, hidung, mata, terus Ibu ya. Yang termasuk ini juga ya, kalau ini gambarannya adalah kita tahu ini dari left ya, right-nya. Maka mata, hidung, udah tulang belakang ini left, ini right Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini tulang belakang ada posisinya sebelah sini, kaki posisinya sama, di sini kemudian otak, kemudian di sini juga daerah rahim dan sebagainya. Jadi ini kebalikan daripada left gitu ya. Jadi ini left, ini right. Jadi tolong ini sekilas saja menggambarkan bahwa gambar atas otak, kemudian kaki, kemudian telinga dan sebagainya. Jadi tolong ini sedikit dinalar Ibu ya, sedikit dinalar sama Ibu sekalian. Oke. Nah, ini juga akan kelihatan nanti bentuk-bentuk janin, kemudian permasalahan rahim dan juga akan kelihatan di iridologi ya. Kemudian Bapak sekalian, ini saya sedikit katakanlah penelitian berkenaan dengan sebuah iridologi bahwa tekanan pada bagian atas pupil menunjukkan temperamen atau yang kalau kita ini kan adalah sebenarnya lebih kepada masalah watak, kecemasan, depresi, tendensi negatif kejiwaan dan sebagainya. Yang kedua, tekanan pada bagian bawah pupil menunjukkan kondisi organ di bagian panggul ya, di bawah pupil. Saraf rasa, gerak saraf rasa dan gerak mungkin terganggu, terkadang kelemahan dan keterbatasan gerak pada paha terjadi ataupun masalah-masalah yang sudah jelas seperti kaki dan sebagainya. Kecacatan atau perubahan bentuk sementara pada bagian bawah agak keluar pada pupil dapat menggambarkan kelemahan dan keterbatasan gerakan pada bagian ini. Ada cacat di mana ada gambaran banget pada bagian bawah agak keluar pada pupilnya gitu ya, seperti tidak simetris dapat menggambarkan kelemahan. Kedataran sementara pada bagian kiri pupil dapat dihubungkan dengan kondisi gangguan pada diafragma, kondisi jantung, pernapasan, dan tulang belakang. Perubahan ini penelitian ya. Perubahan sementara kedataran pada bagian atas agak menyamping mengidentifikasikan gangguan pendengaran disebabkan psikosomatis. Terkadang tumor di bagian pendengaran pada korteks otak mungkin adalah penyebabnya. Ini biasanya berhubungan dengan mastoid, ada tulang tengkorak telinga. Nanti ada. Sekali lagi di rumus iridologi itu ada semua Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu sekalian tinggal praktekkan perbanyak saja nantinya ya. Ini penelitian-penelitian kemudian kemudian masuk ke dalam International Institute of Iridology di Amerika juga sudah ini buku-bukunya banyak sekali Bapak Ibu sekalian ya. Saya baru ada 2 ya. The Hero kalau nggak salah saya ada punya 2 tapi belum punya semuanya. Jadi sekali lagi tapi itu pun gambarannya luar biasa. Ini chart iridologi. Ini chart iridologi yang terkenal Bapak sekalian. Chart iridologi Bernard Jensen. Ini yang paling terkenal yang mungkin banyak dikembangkan oleh beliau. Jadi Bapak Ibu sekalian lihat di sini ada left, kemudian nanti ada ruas-ruas ini Bapak Ibu sekalian. Tolong nanti ini kalau kita mau
chat di Google ataupun mungkin ada teman yang jualan atau mungkin insya Allah waktu juga punya sebenarnya, nanti perhatikan di area-area zonanya. Ingat 1, zona 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita hitung dari biru, dari ungu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 zona itu tolong sekali lagi, ini sekali lagi kenapa saya sampaikan secara global karena dengan waktu yang terbatas, nanti Bapak Ibu sekalian kita akan sharing lagi di grup WA ataupun grup Telegram untuk banyak tanya jawab berkaitan dengan kondisi aktual ataupun mungkin bisa jadi ini kasus-kasus saudara kita yang lainnya bisa dilihat dari diagnosa iridologi ya. Sekali lagi ini tolong di globalkan dulu karena mungkin tidak sempat waktu untuk durasi yang kurang ini. Tapi sekali lagi saya nanti akan berikan clue supaya Bapak Ibu sekalian lebih mudah paham ya, lebih mudah paham. Ini cat juga. Jadi kalau cat-cat seperti ini sudah dipastikan adalah cat iridologi ya. Ini cat juga silakan bisa ditempel di klinik-kliniknya boleh ya, asalkan belajar dulu gitu ya. Nanti ditanya malah nggak tahu ya. Kita ini boleh biar keren gitu ya, silakan di posternya di kopi atau mungkin di berwarna silakan ditempel di geria sehatnya atau di kliniknya atau di rumahnya ya. Kemudian ini juga gambaran usus ya ini. Nah ini adalah poin penting Bapak Ibu sekalian. Ini poin penting. Chatnya jalan Pak Joko? Oke. Jalan Pak, jalan. Oke, siap. Alhamdulillah. Oke, ini 7 zona. Ini 7 zona itu adalah yang pertama adalah kita lihat di sini ada perut. Ini pupil Bapak Ibu sekalian ya. Kita melihatnya adalah setelah pupil. Setelah pupil ada perut. Setelah perut kemudian nomor 2 adalah usus. Kemudian nomor 3 di sini ada jantung, ada bronsial, ada pankreas, ada adrenal, ada kelenjar pituitari, ada pundi empedu dan sebagainya. Kemudian next berikutnya keempat ada prostat, ada uterus rahim, skeleton rangka dan sebagainya. Kemudian yang kelima ini ada otak, ada paru, ada hati, ada spleen, limpa, ada ginjal, kidney, ada tiroid dan lainnya. Kemudian di sini juga ada keenam, ada otot-otot, ada saraf motor, limpatik, kemudian sirkulasi darah dan sebagainya. Yang terakhir adalah kulit dan saraf-saraf sensori lainnya. Jadi ini 7 zona ini ya mungkin kalau ada perkuliahan atau ada materi silabusnya, dan kalau sudah ada di SKKNI mungkin ini bisa jadi ujian tersendiri. Tapi sekali lagi ini minimal gambaran Bapak Ibu sekalian paham bahwa 7 zona ini, 1 zona apa, 2 zona apa dan sebagainya. Ya. Tidak perlu dihafal, tapi yang penting nanti kalau Ibu sering praktek sebenarnya bisa ya. Oke, pengertian iridologi. Ini Bapak Ibu sekalian, ketika ditanya apa sih iridologi ya, ilmu yang mempelajari tentang cara mendeteksi atau mendiagnosa atau mengenali penyakit atau kondisi organ tubuh melalui iris mata. Gitu ya. Jadi nanti kita belajar iridologi itu adalah mendeteksi penyakit dengan apa? Organ tubuh semuanya penyakit. Dilihat dari mana? Dilihat dari iris mata. Ini adalah iridologi dan ini idealnya seorang praktisi siapapun, terapis bekam, terapis pijat ataupun patah tulang dan sebagainya, saran saya mempelajari diagnosa ini karena ini sangat penting sekali ya. Kemudian ini juga perhatikan ini adalah iris, ini pupil, ini sklera ya. Sklera ini sebenarnya adalah yang besok disampaikan oleh Pak Amrullah, Ustaz Amrullah yang akan nanti belajar sklerologi dari saraf-saraf di luar iris mata itu sendiri. Dan ini tentunya sangat penting sekali dan juga yang dan bagian daripada diagnosa yang perlu diketahui oleh teman-teman sekalian. Oke, ini gambaran Bapak sekalian. Ini iris ya. Kemudian ini autonomic nerve itu namanya ANW ya kalau bahasanya autonomic. Sebenarnya ANW. Kalau kedengaran ANW adalah autonomic nerve apa bagian daripada lambung. Ini sklera. Nanti kita belajar sesi berikutnya adalah sklerologi. Oke. Ini gambaran-gambaran sederhananya berkenaan dengan pupilologi. Ini panjang sekali, banyak sekali ya. Ternyata luar biasa. Kemudian apa kelebihan kita
mempelajari keuntungan kita. Dengan iridologi kita dapat murah, nyaman, tidak lama dan tidak mengganggu organ dalam. Sementara kondisi modern itu adalah mahal, kemudian bisa jadi ada faktor tidak nyaman, kemudian waktu yang lama dan sebagainya. Ini adalah gambaran sederhana keuntungan kita menggunakan diagnosa iridologi. Dan Bapak Ibu sekalian, cukup menggunakan light pen, ya, cukup menggunakan light pen atau pen light. Bahkan hari ini ketika lupa pakai HP saja yang ada senternya, ya, itu juga bagus untuk bisa katakanlah dijadikan sebagai tools atau alat untuk mendiagnosa iridologi. Oke. Ini right. Sama seperti cat-cat yang lainnya, ini adalah iridologi merupakan tadi ya kajian saintifik, artinya sains itu berarti ilmiah, ya, bentuk dan struktur di dalam iris mata di mana dapat memberi gambaran setiap organ di dalam sistem tubuh manusia. Saya ingin memberikan sebagai kesimpulan, ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa diagnosa iridologi dari iris mata itu ternyata mengandung saraf yang kemudian ditransfer ke seluruh tubuh kita dan itu hitungannya adalah ribuan. Bukan ratusan lagi, ribuan. Bahkan kita akan bisa mendeteksi gangguan spesifik, ya. Tetapi itu kembali lagi, ya, tergantung daripada jam terbang Bapak Ibu sekalian, tergantung Bapak penelitiannya sejauh mana. Jadi intinya adalah pelajari basicnya dahulu, ya, agar Bapak Ibu sekalian paham. Oh, ternyata saya sudah bisa tahu bahwa ini ada keluhan dari kaki. Oh, biasa dia akan pegel punggungnya. Oh, dia ternyata katakanlah punya gangguan di ginjalnya, itu akan ketahuan. Minimal itu dahulu, ya. Kita tidak terlalu jauh dulu membahas masalah psikologis atau saraf yang lainnya yang terlalu kompleks, ya. Kemudian iris mata dapat menggambarkan tentang sistem tubuh, kekuatan dan kelemahannya, tahap kesehatan dan perubahan yang terjadi dalam tubuh seseorang berdasarkan kaidah alamiah. Masalah yang ada di dalam organ sistem tubuh manusia juga dapat digambarkan melalui kedudukan tadi, ya, disampaikan di awal dari usus manusia. Kemudian ini kembali lagi para pakar, saya langsung saja, ya. Di sini menunjukkan bahwa pernah kejadian, ya, pionir iridologi itu Niels Susan namanya, ya, Lizdewitz, ya, pernah dituduh membahayakan masyarakat dengan ancaman denda di pengadilan, kemudian memenangi di tingkat Mahkamah Agung. Apa yang mereka ini pernah dibawa ke pengadilan dengan tuduhan menjalankan atas penipuan medis dengan iridologi. Ini pernah kejadian, Bapak sekalian. Hingga ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Tinggi, beliau justru dibebaskan dan diakui bahwa iridologi adalah ilmu menganalisa penyakit dari mata. Jadi ini pun pernah dikasuskan. Berarti kan ternyata zaman dahulu juga ada yang kemudian menebar hoax, katakanlah, bahwa ini tidak ilmiah dan sebagainya. Ini gambaran bahwa ini bisa dibuktikan secara saintifik, ya. Kemudian pendapat para pakar kesehatan dunia tentang iridologi. Ini adalah gambaran iridologi bahwa hasil temuan iridologi punya kesamaan dengan informasi atau data-data yang dihasilkan laboratorium medis, fotosinar X, serta catatan medis yang pasien. Jadi ini luar biasa. Iris mata tidak hanya menunjukkan kondisi fisik seseorang, tetapi juga keadaan emosional dan spiritual. Tadi, ini level advance, ya. Jadi kita bisa melihat, oh dia egonya, oh dia ternyata gangguan mentalnya, oh ternyata dia ada kategori mentalitasnya dan sebagainya. Ini luar biasa. Jadi sebenarnya ada, ya. Daripada kemudian daripada menunggu tes darah atau scan, Anda bisa memberitahu pasien bahwa dia punya masalah ini dan itu dengan menggunakan iridologi sebagai sarana diagnosis. Ini adalah cara diagnosis yang tercepat, luar biasa, ya. Ini adalah jadi Bapak Ibu sekalian ini harus lebih semangat untuk mempelajari iridologi. Kenapa? Kita tidak perlu lab, kita tidak perlu cek lab, kita tidak perlu general cek lab dan sebagainya. Nah, tetapi dengan iridologi itu luar biasa, ya. Bisa langsung mengetahui saat itu dan langsung bisa melakukan tindakan atau titik terapi apa yang kita lakukan. Mau titik bekam, mau titik meridian, itu silakan. Tapi yang jelas diagnosanya harus tepat.
Oke, ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, bahwa ini kembali lagi katakanlah ini membuktikan bahwa keilmiahan daripada iridologi. Saya lewatkan saja ya karena terlalu jelimet kalau kita bicara sejarah. Tapi sekali lagi, tolong jangan lupakan sejarah. Itu ya intinya ya. Tolong jangan lupakan sejarah karena sebuah proses peradaban apapun itu ada sejarahnya. Maka ini membuktikan kita mengakui bahwa proses sejarah itu sangat panjang dan bisa jadi menyakitkan, gitu ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, teman-teman sahabat dimanapun berada, melalui analisa iris mata atau iris di sebelah kiri dan kanan, maka kita berupaya mengenali berbagai tanda-tanda yang mewakili bagian tubuh tertentu. Oleh sebab itu, mudahlah para herbalis membuat ramuan secara lengkap mengenai disease dan disorder. Ya, disease itu penyakit ya, yang penyakit si pesakit, si klien, serta membuat sinergi penawar yang diperlukan. Jadi sebenarnya ini saya sedikit kalau Bapak Ibu sekalian punya bisnis herbal tanda kutip, ini bisa dijadikan sebagai diagnosa yang nanti hasil daripada diagnosa ini memunculkan rumus herbal, ya. Kenapa? Karena di software iridologi itu bisa diedit Bapak Ibu sekalian. Diedit berdasarkan herbal tertentu yang Bapak Ibu punya. Atau mungkin pakai herbal-herbal yang lain. Dulu mungkin pakai HPHI, HNI, atau silakanlah pakai apa, tapi ini bisa diedit sekali lagi. Kenapa? Ketika kita klik pada bagian misalnya, bagian kanan ada Arcusinilis, maka akan muncul penyakit herbalnya. Oh, Arcusinilis berarti herbalnya ini sebagainya. Ya, jadi ini gambaran sederhana kepada Ibu sekalian. Ternyata ini bisa dijadikan sebagai katakanlah media herbalis untuk merekomendasikan ramuan herbalnya. Ya, seperti itu. Oke, ini juga Bapak sekalian. Ya. Jadi kenapa iris mata? Kenapa iris mata bisa merefleksikan? Mata manusia memiliki hubungan langsung dengan otak, Bapak sekalian. Setiap rangsang saraf yang diterima otak akan direfleksikan langsung pada iris mata melalui aliran listrik saraf aktif. Ya, ini perlu diketahui dasarnya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena agar Bapak Ibu sekalian paham bahwa ternyata kok bisa mendeteksi orang itu ginjalnya masalah, kakinya sering pegel, mata, kemudian kok dia katakanlah rahimnya masalah, kemudian mohon maaf libidonya lemah. Itu akan dari mana? Inilah gambarannya Bapak sekalian. Jadi tolong sekali lagi kita tidak terlalu jauh dulu bicara mengenai penyakit, tapi kita lihat filosofinya, kita lihat alurnya, flow-nya, bahwa rangsang saraf yang diterima otak akan direfleksikan langsung pada iris mata melalui aliran listrik saraf yang aktif ya. Ini menggambarkan bahwa saraf-saraf yang tadi saya sampaikan ribuan ke seluruh badan bisa dilihat dari iris mata. Ya. Kemudian rangsangan itu diteruskan melalui persimpangan saraf supra chiasmatic namanya ya, optik chiasm namanya. Kenapa? Karena ini saraf-saraf yang lebih halus lagi. Jadi terus disalurkan di saraf-saraf yang lebih halus lagi, lebih jauh lagi dan sebagainya. Kemudian mata kanan mendapatkan sinyal dari otak kiri. Mata kiri mendapatkan sinyal dari otak kanan. Ini menggambarkan bahwa sinergi antara bahwa ketika kita melihat mata kanan, maka kita harus tahu bahwa sebenarnya adalah ada gambaran sinyal dari otak kiri itu sendiri. Jadi saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya. Kemudian tubuh kanan dikontrol oleh otak kiri. Tubuh kiri dikontrol oleh otak kanan. Kenapa Bapak sekalian? Ini contoh kasus ketika stroke-nya kanan, maka kita tidak boleh fokus kepada kanan. Maka kita harus terapi kepada kirinya. Kenapa kaidahnya? Kaidahnya adalah kepada keseimbangan. Jadi tidak mungkin kita kemudian permasalahannya di kanan, kita sibuk dengan urusan di kanan saja. Padahal yang disebut kaidah kesehatan, kaidah kemudian proses kesembuhan, itu harus ada proses keseimbangan. Salah satunya adalah menyeimbangkan tubuh yang sebelahnya. Begitu Bapak sekalian. Itu
kaidah ya, tolong jangan dilupakan. Sekali lagi kita sama-sama belajar Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tolong diingatkan jika memang tadi ada hal-hal yang mungkin miss atau apa, tapi sekali lagi kita sama-sama belajar di sini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat dimanapun ya, kenapa iris mata memiliki kapasitas yang sangat luas untuk dapat merekam seluruh kondisi organ-organ tubuh? Satu, iris mata merupakan struktur jaringan yang sangat kompleks yang tadi saya sampaikan pada susunan anatomi manusia, tersusun dari selaput halus yang berlapis-lapis. Di dalamnya terkandung beratus-ratus ribu sel. Nah, bayangkan, saya sampaikan tadi ratusan ribu sel, ya, dari iris mata kemudian tersarun atau katakanlah terstruktur secara kompleks di tubuh manusia itu disalurkan oleh saraf-saraf yang lainnya mencapai ratusan ribu, bahkan yang paling kecil adalah sel. Jadi luar biasa. Ini adalah gambaran kenapa kok kemudian bisa merekam, kok kemudian bisa mengetahui organ itu bermasalah. Dan saya sebenarnya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa di antara diagnosa lidah, diagnosa mungkin palpasi dan sebagainya, ini yang paling kompleks. Ini yang paling kompleks ya. Dan ini juga yang paling jelimet untuk mau dipelajarinya. Maka saran saya adalah sekali lagi yuk kita belajar. Kenapa? Tahun 1998 kalau salah ya. Saya belajar ini ya, belajar ideologi. Kemudian ketika itu saya dengan Pak Joko satu PT ya, dulu satu PT di PT Delphi namanya. Itu kata guru saya ketika belajar dulu itu mungkin HPA ya dulu yang pertama kali mempopulerkan. Saya disampaikan oleh guru saya, kalau sampai kemudian kita bisa mendiagnosa atau misalnya melihat mata 1.000 orang, baru kita akan bisa dapat feel-nya. Wah, itu tertantang Bapak Ibu sekalian. Saya juga bingung. 1.000 bayangkan ya, dengan waktu yang singkat. Saya qadarullah punya ide untuk di PT. Di PT di mana ada 1.500 sampai 2.000 karyawan. Ya sudah, saat itu juga lah saya melakukan tindakan sotoy namanya ya. Sotoy dulu ya. So tahu dulu lah ya. Untuk bisa tahu dengan catatan tadi saya nempel, jadi rumusnya taruh di meja, saya cek. Jadi sampai waktu itu mencapai hampir 1.000 lebih ya, karena saat itu karyawannya sekitar 1.500 sampai 2.000 ya. Jadi ini gambar Bapak sekalian. Jadi ternyata kita harus banyak jam terbang. Kemudian seluruh susunan ini terhubung dengan otak melalui serabut-serabut saraf dan pembuluh kapiler darah. Ya, otak berhubungan dengan seluruh aktivitas seluruh organ tubuh. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini sedikit menyimpang bahwa kenapa kok di umum mugis itu, di bagian puncak kepala itu bisa menyembuhkan 100 jenis penyakit. Inilah rahasianya ya. Ini rahasia salah satu titik bekam di umum mugis gitu ya. Oke. Terlihat Pak Joko? Masih polos Pak. Nah, ada Polos, pesan ya? ideologi dapat digunakan mengetahui indikasi. Oke. Ya. Oke. Iridologi tidak dapat digunakan untuk mengetahui indikasi hal berikut. Pertama, ya, tekanan darah dan tahapan kencing manis, ya tidak bisa. Kemudian obat-obatan yang diminum, kemudian penyakit-penyakit yang mungkin terdahulu sekali yang lama gitu ya, tetapi nanti bisa dipadukan dengan diagnosa lidah. Kemudian makanan yang diambil oleh pasien itu juga tidak bisa, artinya hari itu dia makan apa tidak bisa. Kemudian kapan dan bagaimana pendarahan dalam tubuh terjadi itu juga tidak bisa. Racun atau benda asing yang masuk itu tidak bisa. Kemudian penyakit dalam paru-paru maksudnya
secara detail apa yang terjadi di kondisi paru-paru, tapi secara umum bisa ketahui penyakitnya paru-paru bagian atas dan paru-paru bagian bawah itu ketahuan ya. Tetapi berkaitan dengan masalah kelemahan denyut nadi itu kita padukan dengan palpasi gitu ya. Gangguan kesehatan pada gigi, rambut dan kuku ini juga tidak bisa ya. Kemudian kehadiran logam berat itu juga tidak mungkin. Kehamilan dan penyakit kelamin sebenarnya ini bisa dilihat daripada gangguan, bukan berarti penyakit bahwa dia hamil tidak dan sebagainya. Tetapi gangguan kehamilan atau penyakit yang berhubungan dengan libido itu bisa. Ya. Kemudian tumor dalam organ juga tidak bisa. Tetapi dia ada indikasi dengan cirinya adalah mungkin dia sudah degeneratif secara penyakitnya. Kemudian kehadiran batu empedu juga tidak bisa. Oke, ini tadi zona. Kemudian ini namanya constitution, bersifat inherent atau genetik. Jadi ada penyakit genetik, penyakit bawaan, yaitu kekuatan, strongnya, dan kelemahan weakness dapat diwarisi dari orang tua. Jadi nanti bahasa ini katakanlah akan ada ya di mata ciri-cirinya yang mungkin bisa jadi ini di luar daripada kenormalan daripada mata secara umum. Jadi nanti ada ciri misalnya bercak hitam yang kemudian ada juga tanda kemudian luka yang terlalu dalam, kemudian dia tidak ada hubungannya dengan korelasi pupil dan iris mata secara umum. Tapi kok tiba-tiba ada sesuatu yang aneh di situ. Yaitu berarti berhubungan dengan genetika. Kemudian penyakit yang pernah diderita oleh orang tua atau dapat terjadi pada anak ini juga bisa jadi pengaruh kepada genetika. Iris anak kecil dapat dilihat kelemahan dan yang diwarisi. Jadi kalau kita ingin lebih detail mengenai iris mata, sebenarnya lihatlah iris mata pada anak kecil. Itu sama sekali luar biasa. Kita bisa lihat kondisi yang memang alami di situ ya. Bisa jadi kalau dahulu kita bisa lihat iris mata itu gambaran normalnya itu pada anak kecil. Kalau dewasa sudah banyak penyakitnya. Gitu ya. Oke, Bapak sekalian kita lihat di sini. Ini nanti karena waktunya sekali lagi kita butuh banyak praktek sebenarnya. Nanti harusnya nanti diimbangi dengan baksos ya. Jadi Bapak Ibu sekalian biasanya saya sedikit sampaikan bahwa yang paling yang nanti bisa Ibu lakukan baksos ya. Waktu dulu kita Pokti dapat kerjasama PT LG, baksos itu bekam sebulan 2 kali. Salah satunya mediannya diagnosa adalah hidrologi, yang di sini Bapak Ibu sekalian bisa memperbanyak jam terbang. Bapak Ibu sekalian, ini gambaran, ini serat ya sekali lagi. Ini saya sampaikan ketika Bapak Ibu sekalian nanti lihat di bukunya, karena nanti ada buku, ada chart yang memang gambarannya seperti ini. Maka biasanya ini akan muncul gambaran-gambaran yang hitam-hitam seperti ini Bapak Ibu sekalian. Itu seratnya lurus dan rapat, mempunyai sisi memutih yang tinggi. Artinya kondisi kayak gini, kondisi antara satu sama lain rapat ya, tidak ada bercak hitam dan sebagainya, itu sistem imunitasnya bagus. Ini ciri mata Bapak Ibu sekalian. Ini jika dilihat seperti ini berarti kuat. Tubuh yang kuat dari serangan penyakit ada hubungan dengan faktor genetika atau tubuhnya gennya bagus maksudnya ya. Berkaitan dengan kolon yang sehat. Jadi ini tidak ada kemudian dia muncul struktur, balon sigmoid dan sebagainya, tidak ada ya. Kemudian mampu mengembangkan mental dan emosi. Jadi juga ini juga bagus. Jadi ini gambaran mata yang sebenarnya ini bisa dilihat dari anak kecil. Jadi bersih, bening gitu ya. Tidak ada bercak-bercak yang signifikan terlihat di situ. Nah ini contoh Bapak Ibu sekalian. Ini jadi Bapak Ibu sekalian bisa ini ya, mohon maaf. Ini bisa gambaran. Sekali lagi saya ingin menyampaikan dua hal ini. Yang pertama tadi kita perhatikan bahwa katakanlah ininya Pak rapat gitu ya. Jadi dia kesannya kuat dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat yang kedua. Kita lihat yang kedua. Ini menunjukkan adanya banyak bercak-bercak hitam pada area di luar pupil Bapak sekalian. Dan katakanlah
kita lihat secara sekilas gambar mungkin di zoom lebih besar lagi di gambarnya seperti ini. Tetapi gambar iris yang sesungguhnya seperti ini. Jika banyak warna hitam, itu ada namanya open lesion namanya. Nanti akan disampaikan di slide berikutnya. Kemudian ada bercak-bercak hitam di sini. Itu menunjukkan kondisi rendahnya imunitas. Kenapa? Karena seratnya longgar, bentuknya seperti bunga karang. Ya, kemudian faktor genetikanya lemah. Kemudian indikasi terlalu banyak vaksin mungkin. Wah, sekarang lagi musim vaksin ya. Alam swab ya, silahkan itu hak masing-masing gitu ya. Semoga kita dihindari dari fitnah ataupun dampak daripada vaksin yang kita tidak ketahui sumbernya seperti apa. Tapi sekali lagi ini saya sedikit sampaikan ketika Bapak Ibu sekalian divaksin, ternyata tadi dari Jambi sudah divaksin kok kena juga kan gitu ya. Sekali lagi faktor vaksin secara definisi adalah memang baik, tetapi vaksin secara zat kita tidak tahu. Artinya sumbernya dari mana. Tapi intinya adalah ternyata dengan herbal itu bisa menjadikan vaksinasi alami sendiri. Jadi saran saya ketika Bapak Ibu sekalian divaksin, segera lakukan tindakan ambil darah, baik itu idealnya dibekam, ya, tidak ada jeda. Jadi ketika sudah divaksin langsung dibekam, itu luar biasa ya, terutama di titik-titik sunnah. Kenapa? Ini anjuran yang dari beberapa ahli agar tidak ada berdampak yang menjadikan penurunan imunitas. Kenapa? Vaksin pertama dalam sebuah kaidah yang kita pelajari atau di seminar itu melemahkan imunitas. Jadi bekam dan minum herbal secara maksimal. Tentunya nutrisinya harus kuat. Kemudian penggunaan obat kimia yang berlebihan. Bisa jadi ini orang-orang dewasa. Lambat proses penyembuhannya gitu ya. Bisa berubah, bisa. Asalkan dengan terapi rutin, dengan herbal yang lebih maksimal. Itu. Jadi ini dua gambaran ini yang saya ingin sampaikan dulu ya. Kenapa? Karena ini biar Bapak Ibu sekalian punya gambaran ya. Kalau ini adalah kondisinya kuat ya, karena sekali lagi konturnya rapat dan sebagainya. Kalau ini adalah kondisinya lemah, karena kondisi konturnya pun ini bercaknya banyak. Demikian, mungkin ini 5 menit lagi Pak Joko. Jadi silakan nanti besok kita akan lakukan lagi Zoom. Semoga sekali lagi ini gambaran kepada Bapak Ibu sekalian bisa memahami beberapa kondisi tubuh dengan melihat dari iris mata. Ya, sekali lagi saya perlahan di sini saya sampaikan. Kenapa? Karena ini ilmunya kompleks. Jadi saya sampaikan perlahan. Kemudian nanti kita juga mungkin banyak diskusi ataupun nanti kita akan berikan materi-materi yang lainnya untuk menguatkan daripada diagnosa iridologi. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk Zoom pertama ini. Semoga sekali lagi bisa dipahami walaupun mungkin agak jelimet, tapi sekali lagi proses tahapannya Bapak Ibu sekalian sudah tahu bahwa ini sejarahnya seperti apa, siapa penemunya, berapa zona, 1 zona sampai 7 apa saja, kemudian ini gambaran aktual dari mata itu sendiri. Ini rapat, kemudian ini coraknya adalah katakanlah terlalu banyak bunga karang yang menunjukkan kondisi kesehatan tubuh. Barakallahu fikum.